Welcome to my channel Brilian Indraswara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anakku dimanapun kalian berada, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pembelajaran daring IPA. Anak-anak, selamat datang di kelas 7 dan selamat bergabung di pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Gabus. Anak-anakku yang berbahagia dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring, saya ingatkan sekali lagi, hari ini adalah hari pertama. Mari kita membuka hari yang baru ini dengan penuh semangat, dengan energi yang positif. Dan walaupun kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap menebarkan energi positif ke sekeliling kita. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja yang dibahas di objek IPA dan pengamatannya akan saya jelaskan berikut ini. Objek yang dipelajari IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya yang kita tempati saat ini. Anak-anak, karena yang dipelajari IPA ini amat sangat luas, jadi ada 4 golongan yang dikaji dalam IPA. Jadi kita kelompokkan supaya tidak terlalu besar. Yang pertama, bidang yang dikaji adalah bidang fisika. Apa saja yang dipelajari di bidang fisika? Jadi bidang fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar tentang alam. Misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Contohnya gini anak-anak, ketika kalian ingin berangkat dari rumah kalian ke sekolah karena jaraknya jauh, jadi kalian harus mengayuh sepeda kalian itu kecepatannya berapa supaya kalian datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kita harus memperkirakan berapa kecepatan kita, waktu tempuh kita, seperti itu. Jadi itulah bidang yang dipelajari di fisika. Kemudian yang kedua adalah kimia. Pada bidang kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Contohnya seperti ini kan anak-anak. Ketika kalian membelah apel, kemudian kalian letakkan di ruangan atau kalian biarkan, apel tersebut lama-kelamaan kan warnanya berubah. Nah, kenapa kok apel tersebut dapat berubah? Itu karena ada perubahan kimia pada apel tersebut. Nah, itulah bidang yang diteliti di kimia. Kemudian yang ketiga yaitu biologi. Pada bidang biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang renik atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Contohnya ketika kalian tadi ya misalkan ada roti misalkan. Ketika kalian punya roti tersebut kalian biarkan selama 1 minggu, kan akan tumbuh jamur. Nah, kalian penasaran jamur ini kenapa kok bisa tumbuh di roti yang di ruangan terbuka? Nah, itulah yang akan diteliti di bidang biologi. Jadi, ukuran-ukuran yang sangat kecil, hewan-hewan sangat kecil itu bisa kita teliti ternyata di bidang biologi ini tadi. Kemudian yang keempat yaitu IPBA. Apa itu IPBA? IPBA itu adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi, ilmu ini mempelajari tentang asal-muasal bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Contohnya, ketika dulu itu planet di tata surya kan jumlahnya ada 9. Tetapi ternyata seiring berkembangnya zaman, ternyata planet itu jumlahnya ada 8. Karena Pluto dikeluarkan dari
tata surya karena ukurannya yang sangat kecil, kemudian lintasannya memotong planet lain. Nah, bidang itulah yang akan dipelajari di IPBA atau Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Kemudian saya lanjutkan lagi anak-anak. Oke, saya punya gambar ini. Nah, kalian kira-kira tahu nggak siapa bapak ini? Ya, jadi bapak ini adalah Thomas Alva Edison. Siapakah Thomas Alva Edison ini? Thomas Alva Edison adalah orang yang menemukan bola lampu pijar. Jadi dengan ditemukannya bola lampu pijar ini ternyata dapat bermanfaat bagi seluruh kehidupan di muka bumi ini. Jadi karena penemuan bapak ini. Nah, sedikit bercerita ya tentang bapak ini. Jadi bapak Thomas Alva Edison ini, kalian tahu anak-anak, beliau ini tidurnya itu dengan duduk loh. Ketika beliau ini tidur dengan duduk, beliau ini menggenggam bola besi. Kenapa beliau menggenggam bola besi? Jadi bola besi ini dia genggam ketika dia tidur. Ketika dia terlelap, nanti bola besinya kan akan terlepas dari tangannya. Nah, akan jatuh ke lantai. Ketika bola besi tersebut jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang keras. Ketika suara tersebut keras, beliau akan bangun lagi, akan tersadar lagi. Beliau melakukan penelitian lagi. Jadi beliau ini orang yang amat sangat gigih. Beliau ini dapat menemukan bola lampu pijar itu di percobaan beribu-ribu kali. Bisa kalian bayangkan ya, beliau itu sangat gigih. Nah, bagaimana beliau ini dapat menemukan lampu pijar itu dengan proses penyelidikan ilmiah IPA. Nah, apa itu penyelidikan ilmiah IPA? Jadi penyelidikan ilmiah IPA itu anak-anak melalui beberapa proses di dalamnya. Proses yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan itu adalah proses yang menggunakan panca indera. Masih ingat ya, panca indera jumlahnya ada 5. Ya, ada indera penciuman, kemudian ada indera penglihatan, kemudian ada indera perasa, ada indera peraba, dan yang terakhir adalah indera pendengaran. Ya, jadi kalau pengamatan itu menggunakan panca indera. Bisa salah satu atau kelimanya, ya. Proses pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Ya, jadi saya ingatkan lagi anak-anak, pengamatan itu menggunakan panca indera, bisa salah satu atau kelima-limanya. Digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian apabila seseorang itu sudah melakukan pengamatan di penyelidikan ilmiah IPA, kemudian lanjut ke proses yang kedua, yaitu membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi kalau sudah pengamatan, kita ke inferensi. Pada proses inferensi ini ada 2 tahapan. Yang pertama, kita memprediksi. Memprediksi itu memperkirakan, ya. Jadi prediksi itu memperkirakan. Oh, kira-kira seperti ini, ya. Itu prediksi. Kalau sudah melakukan prediksi, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Setelah kita memprediksi, kemudian kita melakukan penelitian. Kita coba untuk melakukan kegiatan, benar nggak prediksi kita. Jadi kita meneliti, melakukan kegiatan, benar atau tidak perkiraan kita tadi. Nah, itu adalah langkah-langkah atau tahap-tahap yang ada di inferensi. Setelah kita membuat inferensi dengan memprediksi dan melakukan penelitian, yang ketiga kita masuk ke proses mengomunikasikan, ya. Ketika kita sudah pengamatan, membuat inferensi, kemudian kita mengomunikasikan ke publik atau ke orang-orang, yaitu hasil penyelidikan kita baik lisan maupun tulisan, baik kita berbicara atau dengan kita menuliskan. Jadi itulah penyelidikan ilmiah IPA. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, ada 3. Ada pengamatan, membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi apa perbedaan dari pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan, saya akan memberi ilustrasi seperti ini. Kalian simak baik-baik ya. Oke, contoh dari pengamatan yang pertama.
Jadi misalkan ini kalian sedang bersepeda atau goes bareng-bareng dengan teman kalian. Kalian lagi goes atau bersepeda, tiba-tiba di jalan sepeda kalian kempes. Nah, ban sepeda kalian kempes ya. Saya ulangi lagi. Pengamatan contohnya seperti ini. Ketika kalian goes bersama-sama atau bersepeda bersama-sama, tapi di tengah jalan sepeda kalian bannya kempes. Kemudian kalian amati ban kalian, kenapa kok bisa kempes? Kalian gunakan indera penglihatan kalian ya. Jadi itulah pengamatan. Tadi pengamatan kan artinya kita dapat menggunakan salah satu panca indera kita. Kalian lihat ban sepeda kalian, oh ternyata ban sepeda saya kempes karena ketika kalian mengayuh tadi berat. Kemudian apa contoh dari inferensi dari kasus tadi? Setelah tahu ban kalian kempes, terus kalian mikir, mengapa ban sepeda saya tuh bisa kempes? Nah, kemudian kalian memprediksi atau memperkirakan, kira-kira ban saya kempes tadi karena apa? Atau mungkin karena paku, atau mungkin karena struktur jalannya yang tidak rata, atau mungkin ada sesuatu hal. Nah, setelah kalian cek, kalian prediksi, lalu kalian melakukan penelitian, kalian lihat ban kalian kalian raba-raba. Ya, kalian raba. Terus kalian lihat, kalian cek ban kalian. Oh, ternyata ban kalian ada pakunya. Kena paku sehingga ban kalian kempes. Jadi itu adalah salah satu contoh dari inferensi. Saya ulangi lagi ya anak-anak. Tadi contoh dari pengamatan adalah kalian mengalami ban kempes. Nah, ketika ban kalian kempes, kalian akan memprediksi kira-kira ban kalian kena apa. Itu salah satu contoh inferensi. Karena prediksi itu termasuk di dalam inferensi. Kalian memprediksi kira-kira kena apa. Ban saya bisa kempes. Oh, ternyata setelah kalian lakukan penelitian, kalian lihat ada paku di dalam ban tersebut sehingga bannya kempes. Terus akhirnya kalian menyampaikan kepada teman-teman kalian, oh ternyata ban saya kempes itu karena ada paku. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi. Jadi antara pengamatan, inferensi, dan komunikasi itu salah satu garis lurus. Jadi contohnya itu berkaitan atau berhubungan seperti itu. Oke, semoga pemahaman yang saya kemukakan semoga dapat kalian cerna dengan baik ya anak-anak. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat kita belajar IPA itu? Benar nggak kita ada manfaatnya belajar IPA? Ternyata belajar IPA itu ada manfaatnya anak-anak. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Yang keempat, kita dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, apa maksud dari keempat manfaat ini? Saya jelaskan. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Maksudnya seperti ini. Nah, anak-anak tahu kan kalau misalkan ada buah yang sudah masak, buahnya kan kalau misalkan sudah matang atau masak kan akan jatuh. Nah, jatuhnya kan ke bawah. Ketika benda itu dari atas pohon, buah tadi jatuh ke bawah karena apa? Ayo, sudah pernah dijelaskan sama guru SD-mu tuh? Iya, benar, karena gaya gravitasi. Nah, jadi dengan kita belajar IPA, ternyata kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya buah tadi. Ternyata buah jatuh itu karena proses gaya gravitasi. Kemudian yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah. Maksudnya seperti apa? Oke. Nah, ada gambar ini anak-anak, ini adalah gambar tanah longsor. Seperti yang kita tahu, tanah longsor itu karena proses tanahnya ini tidak dapat menahan beban air ketika masuk ke dalam tanah. Karena tidak ada tanaman yang untuk menahan air yang mengalir, sehingga tanahnya bisa longsor. Nah, bagaimana cara mengatasi tanah yang longsor? Tanah yang longsor ini bisa diatasi dengan cara kita menanam pohon atau reboisasi. Nah, dengan belajar IPA kita tahu toh, oh ternyata tanah yang longsor bisa kita atasi dengan cara reboisasi. Berarti kita dapat menyelesaikan masalah di sekitar kita. Kemudian, maksud dari meningkatkan kualitas hidup, maksudnya seperti ini anak-anak. Kalian tahu toh kalau sebagian besar daun itu warnanya hijau. Nah, kenapa kok daun itu warna hijau? Ternyata kalau daun itu kita potong dan kita lihat dengan menggunakan mikroskop, nah
Ternyata daun itu dapat berwarna hijau karena di dalamnya anak-anak ternyata ada zat hijau daun yang namanya adalah kloroplas ya. Jadi kenapa kok warna hijau? Karena mengandung kloroplas yang di dalamnya ada zat hijau daun yang namanya adalah klorofil. Nah, ternyata dengan kita dapat belajar IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita bisa tahu. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat yaitu berpikir logis dan sistematis. Apa maksud berpikir logis? Logis itu masuk akal. Jadi kita mikirnya harus masuk akal, ya. Dan sistematis itu harus urut. Jadi kalau habis 1, 2, kalau habis 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Tidak boleh habis dari 1 kita ke 5, tidak boleh. Contohnya tadi, kalau habis dari pengamatan, kita membuat inferensi. Kalau inferensi sudah, kita mengomunikasikan. Tidak boleh kita dari pengamatan langsung mengomunikasikan. Harus ada tata caranya. Itulah yang dimaksud sistematis, urut ya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang materi hari ini. Tugas kalian yang pertama di semester 1 ini, di pertemuan pertama ini, kalian silahkan buka LKS halaman 3 di kegiatan 1. Nah, di situ kan ada beberapa alat yang harus kalian siapkan, alat dan bahannya. Yaitu 1, ada gelas air mineral. Kemudian kalian siapkan spidol warna spidol warna hitam ya. Spidol warna hitam yang kecil ya anak-anak. Kemudian yang ketiga kalian siapkan tisu. 2 lembar aja, tisunya jangan banyak-banyak. Kemudian yang keempat, kalian siapkan kertas HVS 1 lembar aja. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, gelas air mineral, kemudian spidol hitam yang kecil, tisu 2 lembar, sama kertas HVS. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan nanti ya, kalian celupkan ya. Tisunya kalian celupkan. Tapi sebelum tisu ini kalian celupkan, kalian kasih garis hitam. Coba kalian lihat ini, ada garis hitam di tisunya ya. Jadi tisunya kasih garis hitam pakai spidol hitam tadi. Kemudian kalau sudah, kalian celupkan di gelas air mineral yang sudah kalian isi air ya. Kasih air aja, air bening biasa aja. Kemudian kalian celupkan di bawah garis hitamnya ya. Kemudian kalian lihat yang terjadi. Nanti airnya seperti apa, tisunya seperti apa. Kalian tunggu selama 5 menit ya. Kalian tunggu 5 menit tisu. Kalau sudah 5 menit, tisunya kalian angkat, kalian amati dan kalian jawab di situ ya. Kalau sudah, kemudian kalian ganti kertas HVS. Kalian kasih garis hitam, kemudian kalian celupkan lagi ya. Nah, kalau sudah kalian amati, nanti kalian jawab tabel hasil pengamatan. Kira-kira perubahan apa yang terjadi setelah dicelupkan? Pada kertas tisu seperti apa? Kertas HVS seperti apa? Langsung kalian tulis di LKS kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah, kalian jawab analisa datanya. Nomor 1, perubahan apa yang terjadi pada garis yang berada pada kertas tisu dan kertas HVS? Kalian jawab langsung di LKS kalian. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hasil inferensimu? Ya, kalian langsung jawab di LKS kalian. Ya, jadi tugasnya itu kalian lakukan praktek di LKS halaman 3 kegiatan 1 dan kalian jawab tabel hasil pengamatan dan analisa datanya. Untuk kegiatan atau materi pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.